Film merupakan salah satu media yang populer di kalangan masyarakat. Bagi mahasiswa, film mungkin merupakan salah satu dari 3 segitiga emas hiburan selain musik dan juga video game. Film merupakan representasi dari budaya suatu masyarakat. Film yang dibuat di Hollywood memiliki nilai dan ciri khas yang berbeda dari film Korea ataupun Bollywood. Di Indonesia sendiri, industri film memiliki sejarah yang panjang. Mulai dari era teknologi film yang dibawa oleh Belanda hingga sekarang, perfilman Indonesia memiliki ciri khas di setiap eranya masing-masing. Dunia perfilman Indonesia pada zaman Orde Baru tak selalu membicarakan mengenai propaganda militer, cerita mengenai kemiskinan, melodrama yang bikin mewek, ataupun film-film mengenai perjuangan Indonesia meraih kemerdekaan. Pada awal tahun 1990-an, merupakan saksi bagaimana perfilman Indonesia berkembang untuk memproduksi jenis film panas yang mulai marak di perfilman Indonesia. Sobek nih. Film-film panas ini pun menjadi bahasan yang menarik, juga menjadi arus utama dalam perfilman Indonesia pada masa itu. Sehingga film-film tersebut memberikan stereotip negatif bagi perempuan. Masa kejayaan perfilman Indonesia muncul pada tahun 1980-an, di mana bioskop Indonesia penuh dengan film-film lokal. Artis yang memerankan film-film lokal ini juga bertalenta dan punya paras yang bagus. Sangat penting bagi para artis, terutama pemeran wanita, untuk mempunyai wajah dan badan yang bagus. Bapak tidak apa-apa? Nggak apa-apa, saya sudah biasa kok naik pesawat terbang. Hal ini akan menunjang ketertarikan bagi para penonton. Jangan kemana-mana. Jika dilihat dari film-film tahun 70 hingga 90-an, representasi wanita di film-film yang ada kebanyakan digambarkan sebagai sosok yang cantik dan seksi, seperti dalam film Air Mata Kekasih, Mana Tahan, dan Dongkrak Antik. Dari film-film ini, dapat terlihat bahwa wanita utamanya hanya dilihat dari fisik dan menjadi objek untuk memuaskan ekspektasi laki-laki. Berpakaian terbuka, badan yang langsing dan ideal, kebanyakan pemeran wanita digambarkan seperti itu. Bahkan, dari poster iklan film bioskop, wanita menjadi objek untuk menarik perhatian penonton. Tidak hanya direpresentasikan sebagai sosok yang seksi, wanita digambarkan bahwa tugasnya adalah menjaga keharmonisan rumah tangga, seperti mengurus rumah, melayani suami, dan mengurus anak. Jarang seorang wanita yang digambarkan sebagai pemimpin atau sosok yang berpengaruh. Menurut Elma Adisha dalam Magdalene, dalam film horor, karakter perempuan umumnya memiliki kemampuan supernatural dan terlalu ingin tahu. Sementara, dalam drama percintaan dewasa muda, wanita digambarkan sebagai eksekutif muda anak orang kaya atau sebagai karakter galau yang perlu diselamatkan oleh laki-laki. Penggambaran karakter wanita dalam era tersebut erat kaitannya dengan seksisme dan juga objektifikasi. Memang, objektifikasi perempuan seakan menjadi ciri khas perfilman pada zaman tersebut. Tidak hanya film Indonesia, film Hollywood juga kerap menggambarkan wanita sebagai objek seksual semata, seperti layaknya karakter Leia Organa dalam Star Wars Return of the Jedi. Mengutip artikel Remote TV yang berjudul Hawa di Kotak Adam, seorang sutradara Indonesia menyatakan bahwa film horor di Indonesia akan laku dijual apabila menyertakan bumbu-bumbu seksual. Perempuan dianggap hanya menjual kecantikan, keseksian, dan tingkah laku seksual saat tampil di layar perfilman. Akibatnya, perempuan lebih sering tidak dilihat kemampuannya dalam berakting, melainkan apa yang ditampilkan dalam film. Peran wanita di dalam perfilman Indonesia erat kaitannya dengan kostum wanita yang serba minim, serta adegan seksual yang sering ditampilkan untuk menjadi daya tarik dalam kancah perfilman, khususnya film horor di Indonesia. Seiring bertambahnya tahun, perkembangan feminisme di Indonesia mengambil peran dalam mengubah pola pemikiran industri film serta aktris-aktris film Indonesia. Hal ini dapat terlihat
dalam penempatan peran wanita dalam perfilman Indonesia, terutama di era kontemporer ini. Stigma mengenai representasi wanita dalam perfilman Indonesia berubah dari era ke era. Perubahan tersebut dapat dilihat dari bagaimana wanita dapat menjadi peran utama dalam suatu film, seperti film 5 cm, film Danur, Ada Apa Dengan Cinta, Aruna dan Lidahnya, dan sebagainya. Wanita juga tidak lagi diperuntukkan tampil seksi dalam suatu film, dan harus melakukan adegan seksual, baik dalam film horor maupun film genre lainnya. Wanita tidak lagi digambarkan sebagai pribadi yang lemah, layaknya bawang putih dalam cerita dongeng. Bahkan, di era modern ini, dalam perfilman, baik luar dan dalam negeri, wanita dapat menjadi sosok yang kuat seperti superhero, yang dapat disaksikan dalam film Wonder Woman dan Captain Marvel. Sehingga, perlombaan dalam kancah industri perfilman sekarang adalah bagaimana peran wanita untuk memerankan adegan dan karakternya. Dalam artian, kemampuan beraktingnya sebaik mungkin, bukan dari bagaimana wanita tampil seksi dan juga melakukan adegan seksual, hanya untuk menarik perhatian masyarakat untuk menonton film tersebut. Berbeda dengan masa-masa sebelumnya, wanita tidak lagi berada di posisi subordinat, tetapi berada di posisi yang sepadan dengan laki-laki. Posisi ini tidak lagi menempatkan wanita sebagai sosok yang lemah dan tertindas, sehingga dengan hal ini, stereotip buruk mengenai wanita perlahan dapat dihilangkan. Sinema-sinema Indonesia sudah berkembang sedemikian rupa. Berbagai isu sudah diangkat menjadi sebuah film yang selayaknya patut untuk diapresiasi, khususnya isu mengenai wanita. Namun, unsur-unsur seksualitas dan visualitas tidak sepenuhnya hilang, dan masih berlaku dalam beberapa film. Sebagai contoh, dalam film Wanita Tetap Wanita, film ini menggambarkan 5 tokoh sosok perempuan berbeda latar belakang sosial dan pekerjaan. Kelima tokoh tersebut berupaya menghadapi berbagai masalah, seperti budaya patriarki yang seringkali melemahkan posisi wanita. Kelima tokoh tersebut akhirnya mampu bangkit dan mampu merubah kehidupannya. Mereka berkeyakinan bahwa sejatinya wanita juga kuat dan mampu untuk melawan, pintar sehingga mampu untuk berkarya dan dapat dijadikan figur pemimpin dengan digambarkan sebagai pekerja keras sekaligus tulang punggung keluarga. Contoh lain, film Mary Riana, Mimpi $1 juta. Film ini merupakan kisah nyata yang menceritakan perjuangan seorang wanita berdarah Tionghoa dalam menghadapi diskriminasi di Indonesia pada tahun 1998. Perjuangan wanita tersebut berlanjut ke salah satu negara tetangga, yaitu Singapura. Sosok ini harus berjuang untuk studi dan kehidupannya dengan berbagai cara, mulai dari bekerja sebagai penyebar brosur dan lain sebagainya. Kedua film di atas menggambarkan sosok perempuan tidak lagi menjadi objek seksualitas saja. Perempuan-perempuan hebat tersebut mampu menopang kehidupannya dan bahkan mampu menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Representasi wanita dalam perfilman Indonesia terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Mulai dari tahun 1900-an, pada perfilman Indonesia, wanita cenderung dijadikan sebagai objek untuk menarik perhatian calon penonton. Keseluruhan bagian dari wanita, bentuk dan keindahan tubuh, kecantikan paras, hingga seks appeal menjadi faktor yang penting dalam perindustrian film Indonesia kala itu. Seiring berjalannya waktu, hingga saat ini, image wanita di perfilman Indonesia semakin diperkuat. Representasi wanita menjadi lebih baik dan tidak lagi dituntut sekedar berpenampilan seksi dan menarik. Tidak sedikit bagi produser film saat ini mencari tokoh dan karakter wanita yang cerdas dan berani. Telah banyak film-film yang menguatkan karakter wanitanya, tidak lagi menjadi pihak yang terus-terus tertindas. Contohnya, salah satu film dari produksi Bumi Langit Universe yang menghadirkan hero wanita. Hal ini menjadi salah satu pembuktian perindustrian film Indonesia saat ini mengarah ke arah yang lebih baik. Karakter wanita dimunculkan bak pahlawan dan menjadi sosok yang kuat.